Ricky Morendra. Hendri Destano. Di acara apa, Hen? Ogut. Obrolan kabut. Nah, malam hari ini kita mau apa nih, Hen? Kira-kira? Rencana sih kita mau ngundangin tamu yang jauh, Mas. Waduh, jauh ya? di mata, dekat di hati. Kemarin kan tamu-tamu kita itu Teman-teman sekitar. dari Jawa. Dari Jawa, yo bener. Kali ini kita undang yang sedikit agak jauh ke arah timur berarti. Arah Hen? timur. Arah timur. Dari Pulau. Pulau apa, Hen? Nusa Tenggara Timur. Timur. Kan arah timur kan. Gak usah lama-lama, kita langsung panggil saja teman kita, Mas Steven. Mas Steven. Iya, kawan kita. Jauh Jauh di atas. sangat jauh ya. Mas Steve. Namanya siapa? Silakan perkenalkan. Perkenalkan Teman- dong, Mas. Ya, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Steven Roberto Talila. Wow, Oh. mantap. Nah, sebenarnya nama saya ini kalau di kampung saya dipanggil Steven. Steven. Agak-agak Inggris ya, Mas. Nah, Steven. tapi ketika saya datang di Jawa dan saya ngomong Steven itu orang Jawa ketawa. Kenapa? Kayak aneh gitu. Steven iya. gitu. Kayak Steven. apa Ya. dialek lo apa gitu ya. Dialeknya beda. Nah, Dialeknya beda. makanya saya ganti Steven biar agak lebih familiar dengan Betul. orang Jawa. Oke. Penyesuaian. Ya. Steven. Ya. Ah. Lanjut. Ya, saya berasal dari salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur, namanya itu Pulau Alor. Alor ya teman-teman, nanti bisa di Alor. map Silakan cari Pulau itu Alor di ya. internet itu kalau dari Kupang itu kita harus naik kapal berlayar selama 1 malam. Kalau naik Satu kapal malam? Satu Itu malam. kapal feri ya? Kapal feri. Saya merantau datang ke Jawa itu pertama kali tahun 2013 untuk kuliah. Benar, kita belum nanya udah dijawab dulu ya. Ya terus Gak Mas. apa-apa. Tujuannya kemari kuliah, ambil jurusan Teologi. teologi. Jadi teman-teman, Calon Steve pendeta. ini seorang calon pendeta yang nantinya akan memimpin banyak jemaat. Yo, Dan itu pertama kalinya saya merantau keluar dari Nusa Tenggara Timur. Itu saya naik kapal Pelni, namanya kapal AU, sekarang ini masih beroperasi. Itu pas 1 minggu sampai di kota Surabaya. Jadi Oh. berlayar dari pulau di mana saya berada, Pulau Pulau Alor. Alor. Itu berlayar selama 1 minggu. Wow. Jadi selama 1 minggu itu saya di atas. Air ya. Air. Itu Laut begitu apa? sampai di darat itu 2 minggu itu saya punya mabuk itu belum hilang. Jadi Oke. masih Dua- mabuk gitu. ya. Jadi seminggu ini survive sekali ya, Hmm. Mas Hendri. Di atas ombak sampai bagian lamanya. Ya. Oh. Ya. Nah, Tapi kesini tujuannya apa, Mas? Tadi kan sekolah ya. Iya. Terus sekolahnya di mana sekarang? Nah, sekarang ini saya studi di Jogja. Itu ada satu sekolah teologi namanya Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Yogyakarta. Oh. Itu di Kalasan itu ya, dekat Kalasan. Bandara Lama Adi Sucipto, itu dekat apa? Stasiun kereta api Maguwo di dekat situ. Nah, Mas Steve, kita ini kepo nih. Ya. Kepo tentang budaya yang ada di Pulau Alor. Pulau Alor. Jelas sangat berbeda yang ada di Jawa yang kita tahu ini. Nah, menurut Mas Steve, apa saja yang beda sih? Contoh atau budaya apa yang di sana ada, di sini nggak ada, atau yang kalau dibawa ke sini jadi aneh? Jadi aneh gitu. Waktu saya datang di Jawa, saya melihat bahwa orang Jawa ini sangat sopan gitu ya, sangat sopan. Kita ini juga sopan berarti. Iya. Makasih ya, Mas. Terkhususnya dalam masalah penghormatan dari orang yang lebih muda kepada orang yang Lebih tua. Betul. Oke, benar. Ya, itu kalau di sini saya lihat itu orang biasanya cium tangan seperti itu. Nah, di tempat kami itu nggak ada cium tangan seperti itu. Jadi kalau Yang kayak gini nih. ya yang kayak begitu itu nggak ada. Jadi Nggak saya ada lihat ya? wah ini suatu budaya baru yang sangat sopan dan dilihat itu sangat bagus seperti begitu. Tapi kalau semisal masalah bahasa, kalau di sini kan Jawa kan kalau lebih dari yang tua pakainya bahasa Halus. Kromo Inggil mungkin. Kalau di sana apa emang sama rata gitu bahasanya? Nah, pulau di mana tempat saya berasal itu kalau dibilang mau bahasa itu banyak sekali, super banyak. Mungkin saya tidak tahu di daerah lain, tapi kalau di tempat saya itu satu pulau tapi bahasanya sangat banyak. Dan untuk satu bahasa dengan satu bahasa yang lain itu beda. Kalau misalkan di Jawa ini
ada orang Jawa Tengah ngomong kepada orang Jawa Timur ngomong pakai bahasa Jawa mungkin bisa sama-sama mengerti. Iya. Tapi kalau di Alor, di NTT itu sama sekali tidak mengerti dari segi bahasa, segi logatnya dan itu. Oh. Karena menurut cerita nenek moyang kami itu orang Alor waktu zaman dulu itu mereka suka berpindah-pindah dari satu tempat ke daerah. Oh, nomaden. Ya. Jadi setiap kali mereka pindah, mereka bikin bahasa baru. Oh gitu. Setelah itu nanti mereka pindah lagi, mereka bikin bahasa baru lagi. Nanti mereka pindah lagi, mereka bikin bahasa baru. Berarti nenek moyangnya cerdas ya? Cerdas. Iya, Keren. bahasa terlalu banyak. Keren. Kalau di Nusa Tenggara Timur, masalah marga, kalau di Batak kan mungkin ada marga, itu Ya. masalah tentang nenek moyang ya. Iya. Bahasa beda. Iya. Di NTT ada nggak sih kayak gitu? Ya, Iya. ada marga. Saya Ada sendiri ada marganya. marga. Tadi apa namanya belakang sih? Talila, marga saya Talila. Talila. Iya. Talila ya. Oh. Oh, artinya enggak ada artinya ya? Itu nggak ada artinya, Oh, itu marga marga aja. ya. Jadi kalau seandainya di dalam suatu pulau Alor itu ada orang yang marga Talila, itu berarti harus dicari gitu. Ini anak siapa, nenek moyang silsilahnya siapa. gitu. Nah, itu pasti nanti ada keterkaitan hubungan seperti begitu. Jadi marga itu sangat penting kalau di tempat kami itu. Klan ya, klan kerabat besar. Pelan. Kerabat besar. Oke, lanjut nih. Saya penasaran Mas Hendri. Sama makanan yang ada di sana tuh kayak gimana? Kalau kita kan cenderung ke manis, pedas, gurih. Ya lebih cenderungnya sekarang di Jawa kalau manis banget sih. Kalau di sana gimana Mas? Tak tebak dulu, mungkin sagu. Enggak dong. Papeda. Mungkin loh kan. Gitu loh. Nah, ya bener. Ya, kalau di tempat kami itu biasanya tuh khusus di pulau saya itu biasanya orang sarapan itu pakai kalau di Jawa namanya singkong ya. Singkong. Nah, ubi. Jadi kalau kami di sana itu Elok. pagi-pagi itu ubi itu dikupas kemudian direbus. Nah, ubi itu yang dimakan. Kupas, direbus. Ah. Sama dong. Sama kan? dong. Nah, tapi itu di situ jadi bahan pokok, makanya setiap pagi sarapan makan itu. Oh, mungkin ubi sama gorengan gitu. Ada Ubi dong, sama gorengan sambel. Ubi sama sambel gitu. Nah, ada juga namanya itu Apa? cari itu namanya di internet ada tuh namanya itu jagung bose. Jadi Jagung bose. Jagung bose itu yang Itu gimana? itu jagung direbus kemudian ditaruh ada bumbunya dibuat kayak bubur gitu. Oh. Jadi dibuat kayak bubur itu untuk untuk makan gitu ada. Hmm. Seperti itu. Dan sebenarnya kalau mau bicara masalah makanan itu di Banyak, NTT itu khusus di tempat saya itu tidak terlalu banyak. seperti Oh, di banyak, Jawa. terlalu banyak. Kalau di Jawa tuh terlalu banyak sampai kadang saya bingung juga ini makanan. Oh, ngomong-ngomong di Jawa, Mas Steve ini suka makanan apa sih? Kalau saya Iya. soto itu saya masih suka. Wah. Di sana ada soto? Masih ada. Masih ada. Ayam atau daging? Tapi enak mana? Tapi di sana itu ya jelas di sinilah. Oh. Kalau di sana itu soto itu terpisah dari Dari Kuahnya sama. Bukan, terpisah dari nasi. Oh, dari nasinya. Datang di sini baru saya lihat ada soto Ada itu nasi. dicampur dengan Nasi. nasi. Iya dong. Itu awal-awal saya makan juga saya rasa aneh gitu, tapi Iya. lama-lama ya saya. Itu sensasinya harus dicampur Harus malah. campur malahan. Oh, alah. Oke. Iya. Terus apa lagi nih Hen? Berarti cocok juga ya makan makanan di sini ya? Ya, Cocok ya. Cocok ya, walaupun manis ya. Manis nggak? Saya kalau makanan-makanan yang kayak bacem-bacem yang manis itu memang sampai sekarang saya masih sangat bergumul sih. Kenapa? 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 Saya awal-awal datang itu saya aneh sekali ada tempe kok manis. Ada cewek kok manis gitu ya di Jawa. Ya begitulah. Nah, Jawa manis dah. Tapi saya berusaha untuk menyesuaikan. Ini loh ditanya cewek Jawa Jawa manis manis nggak? Manis-manis. Wah, bergumul nggak? Bergumul nggak itu? Ya sedang di. Mantap. Nah, kalau di sana manis juga kan pasti ya. Pasti manis. dong manis. Iya. Terkenal nggak sih Steve kalau orang-orang timur suaranya bagus-bagus? Itu sih kata orang Jawa sih, tapi Tapi emang banyak rata-rata juga. Ya memang bagus ya. bagus. Tapi itu kan yang memang suaranya bagus, yang betul-betul menonjol, makanya di expose seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Mas Riki buat Mas Steve. Steve, silakan kasih teman-teman yang ada di rumah yang nonton ini, good, kasih wejangan
gimana tahu wejangan nggak? pesan gimana sebagai perantauan itu harus tinggal. Terus terutama ambil studi fokusnya kan teologi ya kan. Iya. Pesannya itu seperti apa? Seperti apa? Bahasa kasarnya cara hidup di kota yang berbeda, malah pulau yang berbeda. Supaya survive hidup. Gitu. Silakan. Oke. Ya, kalau dari saya jangan pernah berhenti untuk belajar, terkhususnya belajar untuk mengenal dan melihat budaya orang, seperti budaya orang. Nah, saya memang merantau itu karena ingin melihat seperti apa dunia di luar tempat saya lahir dan dibesarkan itu seperti apa. Dan sejauh ini saya banyak belajar banyak hal tentang budaya. Dan di sini saya mendorong kepada teman-teman sekalian, mari kita cintai negeri kita ini yang kaya akan banyak budaya, banyak bahasa dan segala macam keanekaragaman. Dan itu bisa memperkaya kita baik secara pengetahuan dan budaya kita bisa jauh lebih baik. Ini nggak ogut lagi ya, karena ini nggak gabut. Ya, penting banget. Penting banget. Steve, terakhir kasih wejangan firman Tuhan buat anak-anak yang di rumah supaya lebih kuat lagi. Ini kan pandemi, mungkin mereka di rumah lagi ngerenung. Ini kasih renungan langsung dari Steve. Calon pendeta 2000 berapa nanti kira-kira? 2025 lah. Ya, 2025. Silakan Mas Steve, firman Tuhan. Ya, Singkat aja. Saya ingat Paulus pernah sampaikan kepada Timotius yang masih muda, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Asik. Tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, kita tutup malam hari ini. Terima kasih untuk Steve sudah datang di acara kami. Terima kasih juga sudah Next kita akan gabung lagi, jumpa lagi bareng-bareng. Selamat malam, sampai jumpa di obrolan gabut selanjutnya. Bye bye.